Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan Tuhan dipercayakan kepada adik-adik. Dan kita dalam episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang melakukan perjamuan Paskah dengan para murid-muridnya. Kita mau memperkenalkan tentang Tuhan yang Maha Tahu. Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai dengan 24 kita akan sampaikan kepada adik-adik. Mengawalinya, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tolong kami agar kami menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide yang relevan buat adik-adik. Dalam Yesus, amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membaca Alkitab. Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25. Injil Matius 26 ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Kakak-kakak, tema kita pada episode kali ini belajar dari kisah Tuhan Yesus melakukan perjamuan Paskah dengan para murid. Secara khusus kita mau mengajak anak-anak untuk belajar bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Paskah adalah peristiwa historis, tapi bukan saja peristiwa historis, tetapi juga merupakan peristiwa iman yang sangat fundamental bagi orang-orang Israel. Hari Raya Paskah itu dilakukan secara turun-temurun menjadi tradisi orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi dalam peristiwa Paskah mengingat kembali pembebasan Allah atas mereka dari kematian anak-anak sulung akibat tulah ke-10 di Mesir. Dan saat peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Allah itu, seekor anak domba dikurbankan sebagai tanda keselamatan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel tidak akan memperoleh keselamatan apapun tanpa anak domba yang dikurbankan tersebut. Oleh karena itu, setiap kali perayaan Paskah, orang-orang Yahudi mempersembahkan domba sebagai kurban bakaran di bait suci. Saat Paskah, biasanya orang-orang Yahudi itu melakukan makan bersama di rumah. Nah, saat itu Yesus pun dan murid-muridnya melakukan makan bersama, menikmati makanan Paskah di dalam rumah sebuah keluarga. Nah, sambil makan dan minum, Yesus memberitahukan tentang kematiannya yang sudah tidak lama lagi. Pemberitahuan Yesus ini mengingatkan murid-muridnya pada kesetiaan Allah yang menyelamatkan mereka, yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari tanah Mesir. Namun, saat ini domba Paskah itu dimaknai di dalam diri Yesus sendiri. Yesuslah
yang akan menjadi domba yang menyelamatkan semua orang. Melalui kesengsaraan, kematian Yesus, Yesus berkurban bagi semua orang dan demi kesetiaannya melakukan kehendak Bapa. Yesus yang adalah Tuhan tentu saja dapat melakukan apapun dengan cara yang demikian mudah untuk menghindar dari penderitaan, untuk menghindar dari salib. Yesus yang adalah Tuhan bisa menggunakan cara apapun juga, dengan cara yang mudah tentu saja, dapat melawan Yudas atau juga bisa mencegah pengkhianatan Yudas. Tetapi Yesus tidak mau menggunakan semua kuasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Fokus Yesus tetap satu, yaitu mengikuti kehendak Bapa di surga dan taat sampai mati. Yesus rela mencucurkan darahnya untuk menebus manusia dari dosa. Bukan demi keuntungan, bukan demi validasi, bukan demi nama baik, kebanggaan dirinya, melainkan demi semua orang berdosa dan kemuliaan Allah. Sebagai manusia, dalam kemanusiaan Yesus gentar terhadap kematian. Tetapi kasihnya kepada manusia dan ketaatannya pada kehendak Bapa itu menjadi kekuatan baginya untuk menghadapi rasa takutnya. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak di kelas Batita Balita ya, anak mengenal kisah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah dengan para muridnya. Di sini kakak-kakak juga bisa melihat di YouTube perjamuan Paskah, makan bersama yang orang-orang Yahudi lakukan di beberapa banyak negara di rumah. Walaupun sebetulnya tidak persis sama, tetapi kira-kira menolong mereka untuk setiap kali perjamuan Paskah mereka memang makan bersama. Dan kira-kira pada saat itu juga Yesus bersama dengan murid-muridnya juga menikmati makan bersama nih perjamuan Paskah di rumah salah satu keluarga. Nah, anak dapat menceritakan ulang kisah perjamuan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Dan tujuan pembelajaran di kelas kecil dan besar, anak menyadari bahwa Tuhan Yesus mengetahui siapa murid yang akan menyerahkan dirinya. Dan anak mengetahui dan mengakui juga segala kesalahan mereka pada Tuhan yang Maha Tahu. Pada Tuhan yang Maha Tahu. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang apa saja atau cara apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan tadi. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai dengan 25. Nah, kita akan membahas tentang Tuhan yang Maha Tahu. Nah, kisah tentang Tuhan Yesus yang melakukan perjamuan Paskah dengan para murid-muridnya nih ya. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Kak Mika, silakan. Shalom semua kakak-kakak, saya Mika dari GKI Kepaduri. Terima kasih atas kesempatan ini, saya ingin berbagi metode bercerita untuk kelas Batita yang diambil dari buku Suluh Anak dengan tema Tuhan Maha Tahu. Dengan ayat Alkitabnya dari Matius 26 ayat 17 sampai 25. Belajar dari kisah Tuhan Yesus melakukan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita, anak mengenal kisah perjamuan Paskah Yesus bersama murid-muridnya. Anak dapat menceritakan kembali
kisah tersebut secara sederhana. Sebelum firman Tuhan dimulai, kita bisa bertanya kepada adik-adik, siapa yang sayang kita? Dan mungkin adik-adik akan menjawab papa mama. Lalu kita juga bilang, iya benar, tapi ada yang lebih sayang sama kita, yaitu Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus. Ini murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu mereka semua. Sebelum kami lanjut ke firman Tuhannya, kami mau kasih lihat adik-adik ini. Coba lihat adik-adik, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini gambar cermin. Kamika juga bawa cerminnya. Kalau di cermin itu, kita bisa lihat siapa? Lihat diri kita sendiri ya adik-adik. Nah, dengan cermin ini kita bisa lihat diri kita sendiri. Yesus melihat dan Yesus tahu kita. Hari ini kita bersama Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau melakukan perjamuan Paskah. Di perjamuan Paskah, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecahkan roti. Ini roti Tuhan Yesus bagikan, Tuhan Yesus makan bersama murid-murid. Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Waktu perjamuan, Tuhan Yesus bilang, ada yang tidak sayang kepada Tuhan Yesus. Lalu, murid-murid berkata, siapa yang tidak sayang Tuhan Yesus? Tapi Tuhan tahu siapa yang tidak sayang Tuhan Yesus. Dalam cerita perjamuan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kita belajar 3 hal. 1. Tuhan Yesus tahu segala hal. 2. Tuhan Yesus sayang kita. 3. Tuhan Yesus mau selalu dekat dengan kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kamika mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sayang aku. Amin. Terima kasih Kak Mika sudah menolong kita untuk dapat ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai dengan 25, kisah tentang Tuhan Yesus yang melakukan perjamuan Paskah bersama para murid-muridnya. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang Maha Tahu. Kita sudah membahas bagian pesan nama Tuhan, ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Nah, sekarang kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD, apa idenya nih? Ada Kak Julieta. Kak Julieta, silakan. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, kembali lagi bertemu dengan saya Putri dan kita akan bersama-sama belajar untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan yang Tuhan izinkan bagi setiap kita, khusus untuk mengajar di kelas kecil. Kita bersama-sama simak dan bersama-sama kita gali begitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk teman-teman adik-adik kita di kelas kecil, atau apa yang bisa kita cermati untuk kita bisa nanti kita bagikan kepada adik-adik di kelas kecil. Oke, saya izin share screen. Nah, untuk temanya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya dalam persiapan, dalam pembahasan bacaannya begitu ya kakak-kakak. Bacaannya dari Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25 dengan judul Tuhan Maha Tahu. Kita langsung masuk saja ya kakak-kakak. Nah, kalau dari Bahar Suluk Anak, Anda begitu ya, tujuan pembelajarannya adalah yang ada 2 begitu ya. Untuk kelas kecil, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan Yesus mengetahui siapa murid yang akan menyerahkan dirinya. Jadi ini sifatnya adalah naratif begitu. Anak tahu kisahnya, anak tahu narasinya, paham narasinya begitu. Bahwa ada momen bahwa sebelum Yesus disalib, Yesus sampai disalib itu ada satu tokoh yang pegang peran kunci yang menyerahkan diri Yesus gitu. Dan Yesus tahu soal tokoh itu.
Gak ada yang ngasih tahu, gak ada yang bilang begitu, tapi Yesus tahu tokohnya. Nah, anak-anak diajak untuk mencari tahu bersama dalam cerita melalui tema ini. Dan yang kedua tujuannya adalah anak mau mengakui segala kesalahan pada Tuhan yang Maha Tahu. Jadi ya karena Tuhan itu tahu yang buat apa kita berbohong. Karena ya pada nyatanya kita berbohong nggak berbohong Tuhan tetap tahu gitu. Kita mau menyembunyikan kayak apa Tuhan tetap tahu. Nah intinya mungkin gambarannya seperti seperti itu kakak-kakak. Kita langsung saja ya masuk dalam apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan atau apa sih yang menjadi poin penting gitu yang bisa kita bagikan kepada adik-adik di kelas kecil. Oke, yang pertama saya ya menyarankan begitu ya untuk membukanya dengan ice breaking. Ice breaking ini saya beri judul apa yang mau pikirkan. Sebenarnya gampang aja sih kakak-kakak dan sistematikanya bisa dikembalikan kepada kakak-kakak begitu ya. Tapi intinya gamesnya begini. Gamesnya adalah bisa apa ya mengajak untuk menebak isi pikiran orang lain. Gampangnya gitu kakak-kakak. Jadi misalnya nih, ini tergantung ya kapasitas kelasnya. Kalau kelasnya kecil bisa semua, bahkan sampai GSM-nya pun ikut memberi tebakan. Tapi kalau kelasnya besar ya mungkin bisa sebagian atau bisa dipercepat begitu ya kakak-kakak bisa diatur. Tapi intinya gini, semua orang diminta untuk memikirkan satu hal atau satu benda begitu ya. Boleh boleh bebas aja gitu aturannya. Oh, pakai tema tertentu juga boleh, tapi rasanya misalnya sarapan apa yang dimakan hari ini. Tapi kan kalau misalnya ngomongin sarapan bisa jadi sama gitu ya. Kalau kelasnya gede ada yang mirip-mirip gitu ya. Apa aja sih gitu. Bebas aja kakak-kakak temuin, tapi intinya adik-adik maupun boleh ya kakak-kakak biasanya juga diajak untuk memikirkan satu hal. Nah, tugas dari rekan-rekan yang lain adalah untuk menebak isi pikiran orang yang ditebak itu apa gitu. Misalnya saya mikir satu kata, nah kakak-kakak boleh tebak nih, kak saya mikir kata apa sih gitu. Oke, misalnya pada nggak bisa ketebak nih, boleh nih kasih clue gitu. Oke, kasih clue deh gitu. Oke, satu. Pian, misalnya masih belum ketebak, saya kasih clue lagi dua, tiga kali. Ya, silakan diatur gitu ya, biar gimana gamesnya cair aja sebenarnya. Sebenarnya tuh ini games cuma untuk menunjukkan betapa manusia itu terbatas dalam pengetahuan. Kita tuh nggak bisa baca pikiran orang lain gitu. Kita nggak bisa nih menebak pikiran orang lain. Nah, ini bedanya sama Tuhan gitu ya. Kalau kita tuh untuk apa ya tahu pikiran orang lain tuh nebak-nebak gitu loh. Nebak-nebak dan kalaupun tahu tuh harus ada clue-nya gitu, harus ada ciri-cirinya atau udah ada spoilernya, udah dikasih tahu duluan gitu, arahannya dan lain sebagainya. Nah, beda sama Tuhan nih. Tuhan itu sungguh-sungguh tahu loh isi hati manusia, bahkan nggak cuma isi hati gitu ya, isi hati Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, bahkan ya di dalam yang kita pikirkan, yang kita rasakan tuh Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu tuh kita berbohong, Tuhan tahu kalau kita jujur, Tuhan tahu kalau kita senang, tapi Tuhan juga tahu kalau kita marah, misalnya kita marah diam-diam, Tuhan tuh tahu gitu. Jadi Tuhan tuh nggak sekedar menebak. Beda sama manusia nggak yang menebak pikiran satu orang aja nggak bisa gitu ya tadi. Games tadi itu sebenarnya cuma mau menunjukkan bahwa ini loh manusia tuh terbatas. Tapi ya itu makanya aktivitasnya seru dulu ya biar memancing anak-anak antusias. Nah, tapi manusia tuh terbatas adik-adik, Tuhan tuh nggak terbatas. Tuhan tuh nggak sekedar cuma berhasil nebak isi pikiranmu, tapi Tuhan tuh sungguh-sungguh tahu isi pikiran. Dan gak cuma satu orang yang Tuhan ketahui isi pikirannya, isi hatinya, segala sesuatu tentang orang itu, tapi semua orang di dunia ini tuh Tuhan tuh tahu persis. Ya gitu. Bukan sekedar menebak, tetapi tahu. Nah, yang diketahui nggak cuma satu orang, tetapi banyak orang. Semua manusia tuh Tuhan tahu. Gitu ya. Nah, ada nih satu cerita di mana Tuhan tuh betul-betul nunjukin bahwa dia tuh tahu banget isi hati manusia. Nah, masuk dalam ceritanya. Jadi suatu hari kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pada momen bahwa Yesus tuh tahu ketika bersama-sama makan, ada nih satu muridnya yang sebenarnya tuh sudah mengkhianati dia.
Gimana? Boleh sambil ini ya, karena kelas kecil boleh nih sambil ditanya interaksi. Gimana sih rasanya dikhianati? Adik-adik tahu nggak kata dikhianati itu apa artinya? Tahu nggak sih dikhianati itu sakit atau nggak menurut adik-adik? Pernah nggak dikhianati? Oh, dikhianati itu artinya dikecewakan oleh orang lain. Kita nggak menyangka bahwa orang itu berbuat jahat sama kita. Itu yang dimaksud dikhianati. Pernah nggak adik-adik kayak gitu? Misalnya kayak gitu, saya berinteraksi aja kakak-kakak. Jadi menceritakan ini nggak perlu ya juga menceritakan ceritanya, tapi boleh juga sambil berinteraksi dengan adik-adik. Gimana sih yang dirasain? Kira-kira kalau posisi Yesus gimana ya rasanya? Kalau tahu nih ada orang yang mengkhianati dia gitu. Loh, ternyata ketahuan nih, Tuhan tuh sudah tahu siapa yang mengkhianati dia. Tapi menariknya, Tuhan tuh tahu. Tanpa ada yang ngasih tahu loh adik-adik. Tuhan tahu ada satu muridnya yang mengkhianati dia. Ada ya tadi di ayat 21, boleh sambil, kalau pakai teks boleh sambil dilihat nih teksnya. Nih adik-adik, ayat 21 tuh ada bunyinya gini. Ketika mereka sedang makan, ia atau Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi Yesus tahu bahwa ada seorang yang sudah menyerahkan dirinya, menjual diri Yesus kepada orang lain untuk kemudian dihukum dan lain sebagainya. Nah, tahu nggak murid itu siapa? Boleh nggak sih tebak-tebakan? Siapa kira-kira adik-adik murid-murid Yesus? Apalagi kalau misalnya ya adik-adik di kelas sekolah minggu sudah pernah menghafal murid-murid Yesus. Boleh tuh diajak tebak-tebakan kakak-kakak. Siapa aja nih murid-murid Yesus gitu. Nah, kira-kira dari 12 itu yang mana nih yang menurut adik-adik yang merupakan khianat yang menyerahkan Yesus gitu. Oke, misalnya tebak-tebakan, ya jawabannya Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, tapi ternyata murid-murid Yesus yang lain tuh juga kebingungan loh. Mereka tuh merasa, siapa yang akan mengkhianati Yesus? Siapa yang menyerahkan Yesus? Jadi, murid-murid pun ribut. Kayak adik-adik tadi tebak-tebakan, siapa ya, siapa ya, siapa ya? Sama kayak gitu loh adik-adik. Suasana waktu Yesus menceritakan, Yesus memberitahu bahwa ada muridnya yang akan mengkhianati dia atau menyerahkan dia. Murid-murid juga juga ribut, juga saling tebak-tebakan siapa nih. Para murid pada bilang, bukan aku kan Tuhan, karena ya mereka tanya gitu, Tuhan, bukan aku kan? Bukan aku kan? Mereka tuh memastikan loh, itu bukan dirinya yang mengkhianati. Tetapi yang menarik adalah Yudas, kita tahu ya jawabannya tadi Yudas. Yudas juga melakukan hal yang sama loh adik-adik. Yudas tuh juga tebak-tebak, bukan aku kan Tuhan. Itu tuh tapi artinya kalau murid-murid yang lain tuh kayak meyakinkan Yesus bukan aku kan Tuhan. Tapi kalau Yudas tuh tahu bahwa dirinya itu memang yang menyerahkan. Bisa di refer bacaan sebelumnya ya kakak-kakak. Yudas tuh mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Dia tuh tahu habis ngelakuin gitu. Tetapi ya biar dia kelihatan sama kayak orang lain, kalau misalnya dia ngelakuin tapi dia diem kan ketahuan banget ya kalau misalnya dia yang ngelakuin. Jadi ya dia tanya deh, ya Tuhan bukan aku kan gitu. Itu tuh buat nutupin bahwa itu juga nggak ngelakuin kan Tuhan gitu. Jadi gitu, beritahu adik-adik bahwa Yudas tuh juga menutupi kesalahannya. Yudas itu pengen nunjukin bahwa dia juga nggak ngelakuin kok. Dia juga sama kayak teman-teman yang lain yang sama bingungnya. Padahal sesungguhnya dia tahu persis bahwa dia melakukannya. Nah, masalahnya Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia yang ngelakuin. Jadi ketika murid-murid ramai gitu ya, Tuhan Yesus tuh menjawab gitu ya, ada di ayat 23. Ia atau Yesus menjawab, dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku gitu. Ketika murid lain yang tanya, Yesus jawab gitu, bahwa ada murid di antara kita yang melakukan itu, nanti mencelupkan tangannya bersama aku. Tetapi ketika Yudas menjawab, atau Yudas bertanya, bukan aku kan Tuhan? Yesus berkata apa? Beda loh dengan para murid lainnya, jawabannya adalah, engkau telah mengatakannya. Artinya, Yesus juga tahu bahwa inilah murid yang akan menyerahkan dia.
Jadi tadi menariknya kita nggak lihat dong dalam bacaan bahwa Yesus ada yang bisikin. Tuh Yesus ada yang ngasih tahu, ini loh Yudas tuh yang akan mengkhianati. Enggak, Yesus tahu sendiri. Yesus karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi buat adik-adik. Nah, aplikasinya, saya menyarankan lagu yang cukup mudah begitu ya kakak-kakak. Lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat. Oh, kita boleh bikin gerakan kali ya gini. Boleh ya? Yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Gitu ya kakak-kakak. Boleh pakai gerakan biar adik-adik bisa hafal. Boleh diulang-ulang juga nih lagu ini. Misalnya tadi ya, jeda antara waktu pengantar masuk, setelah apa namanya ice breaking itu kan ada pengantarnya. Nah, antara pengantar ke cerita mungkin bisa diajarin lagu ini dulu, Mata Tuhan Melihat. Karena lagu ini juga betul-betul menggambarkan bahwa Tuhan itu maha tahu gitu ya. Mungkin nggak pakai istilah kata yang kerap Tuhan maha tahu, tapi lagu ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa tuh Tuhan tuh sejatinya maha tahu karena Tuhan tuh bisa melihat segala sesuatu yang kita perbuat, mau yang baik, mau yang jahat, Tuhan tahu. Bahkan gak cuma melihat apa yang kita perbuat, tapi yang kita rasa, yang kita pikir, apa yang kita katakan, Tuhan tuh tahu. Tuhan maha tahu. Atau boleh juga kata-katanya diganti ya kakak-kakak. Mata Tuhan melihat apa yang kita pikir atau apa yang kita rasa gitu ya. Boleh biar adik-adik juga tahu bahwa nggak cuma yang kita lakukan, kalau yang kita lakukan kan cuma dilihat mata gitu ya. Kayak misalnya nih, saya melihat teman-teman saya sedang melakukan kejahatan, kan saya lihat pakai mata saya gitu ya. Tapi saya belum tentu bisa melihat hati dia, atau saya belum tentu tahu apa yang dia pikirin gitu. Tapi Tuhan tuh tahu apa yang manusia nggak cuma lakukan, tapi juga katakan, tapi juga pikirkan, rasakan. Itu Tuhan juga tahu loh gitu. Jadi lagu ini juga bisa jadi repetisi begitu ya, karena kan kelas kecil itu kan memang sudah mulai bisa memahami cerita dengan baik ya. Tapi alangkah baiknya untuk membuat lebih fun agar adik-adik nggak bosen dan juga bisa lebih menerima. Kemudian juga repetisi itu juga menolong biar pesannya tuh nempel di otak mereka gitu. Apalagi pesannya lewat lagu. Lagu ini kan sebenarnya lagu yang sederhana. Mungkin juga kakak-kakak sering gunakan di kelas-kelas sekolah minggu. Nah, jadi ketika diulang-ulang akan nempel nih bahwa hati-hati loh, Tuhan tuh melihat gitu. Dalam setiap apa yang kita pikir, apa yang kita kata, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat, itu tuh Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Nah, jadi konklusinya adalah kita perlu menjaga sikap, kita harus menjaga hati, kita harus menjaga perbuatan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Kita nggak bisa tuh nutupin perbuatan jahat kita. Kita nggak bisa bohongin Tuhan gitu. Mungkin kata yang lebih enak bohongin Tuhan kali ya. Karena adik-adik kan juga familiar dengan kata bohong gitu ya. Kita nggak bisa bohongin Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Tadi ya, boleh sambil untuk closing juga sambil ditutup dengan lagu tadi. Mata Tuhan melihat diulangi lagi gitu. Jadi eh, yang bisa jadi masukan adalah tadi pertama games ice breaking yang bisa agak bikin cair gitu ya dan menunjukkan bahwa manusia terbatas. Tapi kemudian juga lagu Mata Tuhan lihat itu bisa direpetisi terus dan bahkan kata-katanya juga bisa membuat, pikirkan, katakan, lakukan begitu ya. Jadi biar adik-adik betul-betul sadar bahwa Tuhan itu maha tahu. Justru dari kisah, kalau dari kisahnya sendiri kata kuncinya adalah Yudas tanpa apa ya, tanpa ada yang memberitahu, Tuhan tahu bahwa Yudas lah yang akan mengkhianati dia. Dan sisi lainnya, Yudas mau nutupin kayak apapun, Tuhan tetap tahu bahwa dia yang melakukannya. Gitu kakak-kakak.
Dan sambil ya banyakin interaksi dengan adik-adik kayak tadi ya, pertanyaan soal murid-murid Yesus sambil mereview ingatan mereka kan, untuk kalau pagi sudah pernah diajarkan boleh tuh untuk terus direview agar mereka juga ingat nih murid Yesus tuh siapa aja gitu dan lain sebagainya. Jadi apa ya, ilmu yang sudah mereka punya kemudian jadi mereka susun lagi. Oh, dulu sudah punya nih ilmu tentang murid-murid Yesus ada 12. Kemudian kan ada nih ilmu baru bahwa oh ada loh murid yang mengkhianati Yesus. Jadi mereka menyusun rak memori mereka dengan itu baik lagi gitu. Nambahin knowledge baru gitu kakak-kakak. Kemudian untuk ayat hafalannya, kalau di suluk anak kayak Yohanes 3 ayat 16 begitu ya, soal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Tapi kalau misalnya arahnya adalah soal kemahatauan Allah atau Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu apa yang kita perbuat dan lakukan, mungkin kalau boleh saya menyarankan ayat yang lebih kayak lebih kuat begitu ya. Untuk hal itu soal pengetahuan Allah, saya izin ambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Saya ambil hanya bagian akhirnya, kalau kata TB2, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat ini. Karena ya tadi relevan dari bagian awalnya begitu ya, dan kenyataannya ketika dibacakan, eh, murid-murid Yesus yang lain itu juga nggak tahu siapa yang mengkhianati Yesus gitu ya. Makanya mereka saling bertanya dan ternyata Yudas Iskariot pun juga menutupi apa yang dia lakukan gitu ya, nyaruin gitu. Jadi ya silakan saja mana yang lebih cocok dan arahannya seperti apa, tetapi ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan jadi masukan begitu ya untuk cerita di kelas kecil tema Tuhan yang Maha Tahu. Mungkin begitu aja dulu kakak-kakak sekolah minggu. Selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa berdoa dan percayakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang dari Tuhan. Maka kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi adik-adik yang Tuhan berikan kepercayaan untuk kita layani. Selamat persiapan, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Julieta. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus melakukan perjamuan Paskah bersama para murid-muridnya. Kita akan memperkenalkan adik-adik Tuhan itu Maha Tahu. Yuk, kita akan membahas Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai 25. Kita akan menemukan nih kali ini apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan cerita. Ada Kak Felix. Kak Felix, silakan. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix dalam metode penyampaian cerita untuk adik-adik kelas besar. Dan untuk tema kita pada saat ini adalah belajar dari kisah Tuhan Yesus melakukan perjamuan Paskah dengan para muridnya. Tuhan Maha Tahu. Bacaan Alkitabnya diambil dari Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25. Nah, untuk tujuan yang diberikan oleh bahan kita, yakni yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan Yesus mengetahui siapa murid yang akan menyerahkan dirinya. Dan yang kedua, anak mau mengakui segala kesalahan pada Tuhan, ya, yang Maha Tahu tentunya. Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan untuk kakak-kakak dapat pertama-tama menyiapkan sebuah kotak, ya. Kita menyebutnya mystery box, ya, sebuah kotak tertutup yang nanti diisi oleh satu benda. Tentunya bendanya bisa menyesuaikan dengan apa yang kakak-kakak punya. Misal kakak-kakak mau masukkan kunci, buku, atau benda lain, silahkan. Kemudian kakak-kakak dapat membuka cerita dengan mengajak adik-adik untuk menebak kira-kira apa sih ya
isi dari kotak ini, ya. Siapa yang tahu isi kotak ini? Nah, lalu tentu kan adik-adik belum mengetahui ya apa isi kotaknya. Lalu kakak-kakak dapat kaitkan hal itu dengan mengatakan bahwa ya kita tidak tahu karena kita adalah manusia yang terbatas. Ya, namun tahukah adik-adik bahwa ada pribadi yang tahu segala hal, bahkan tahu isi hati kita. Siapa itu? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, baru setelah kakak-kakak eh, menyampaikan hal itu, kakak-kakak dapat melanjutkan dengan masuk ke dalam cerita. Ya, ceritakan konteks kisah yang terjadi dalam bacaan kita pada hari ini dari Matius 26. Ya, ceritakan bagaimana konteksnya terjadi ketika saat itu sedang dirayakan hari raya roti tak beragi, ya, untuk merayakan Paskah Yahudi. Nah, lalu untuk menolong kakak-kakak, saya membantu dengan memberikan poin-poin cerita yang harapannya bisa menolong dan mengarahkan ya bahan kita ini pada satu hal tentang kemahatauan Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi tekankan detail cerita pada kemahatauan Yesus. Yang pertama, kakak-kakak bisa menceritakan dari ayat 17 sampai 19, di mana di sana diceritakan bagaimana Yesus tahu persis ya siapa yang akan para murid temui di kota, bahkan Yesus tahu persis rumah mana yang bersedia menyiapkan tempat untuk mereka bisa merayakan perjamuan ya hari raya roti tak beragi itu ya. Lalu yang kedua, kakak-kakak bisa sampaikan tentang apa yang ada di ayat 20 sampai 22 ya, di mana Yesus pun Maha tahu. Ya, Yesus tahu bahwa ada satu dari kedua belas muridnya yang akan mengkhianatinya, yang akan menyerahkan Yesus ya kepada eh, panglima tentara Romawi pada waktu itu. Ya, jadi Yesus sudah tahu nih ya bahwa ia akan menderita dan diserahkan oleh salah seorang dari murid-muridnya sendiri. Ya, lalu yang ketiga, tekankan juga bagaimana kemahatauan Yesus itu juga ditunjukkan ketika Yesus bercakap-cakap berdialog dengan Yudas ya di ayat 23 sampai 25. Ya, momen ini semakin menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu ya. Tuhan tahu bahwa Yudas, murid yang dikasihinya itu akan menyerahkannya. Nah, lalu saya juga menampilkan di sini ada kolom yang harapannya juga menolong kakak-kakak untuk bisa memahami ya, menjelaskan dan mengarahkan cerita pada satu hal tentang kemahatauan Tuhan. Ya, jadi ini ada kolom situasi, pandangan kita manusia yang diwakili oleh para murid dan pandangan Yesus sebagai Tuhan. Ya, situasinya persiapan Paskah ketika para murid bingung cari tempat, Yesus tahu ya siapa pemilik rumah tempat di mana ia akan mengadakan perjamuan malam saat itu. Ya, situasinya isi hati Yudas. Para murid yang mengiranya ya Yudas adalah bendahara yang baik-baik saja, ya karena dia juga adalah salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka mengira bahwa Yudas juga adalah bendahara yang setia, namun kenyataannya menurut pandangan Yesus dan Yesus sudah tahu ya bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Ya, dan situasinya juga ketika pandangan manusia yang diwakili oleh para murid merasa bahwa saat itu ya adalah makan malam biasa, ya, seperti sebagaimana mereka makan malam bersama dengan Yesus, ya, pada hari-hari sebelumnya. Namun menurut pandangan Yesus, Yesus yang Maha Tahu itu tahu bahwa ini adalah perjamuan malam terakhir sebelum penderitaannya, ya.
Jadi kolom ini harapannya bisa menolong kakak-kakak untuk menceritakan ya dan menekankan poin kemahatauan Yesus dalam bacaan kita ya. Kemudian masuk ke dalam aplikasi, kakak-kakak dapat menekankan ya sekali lagi kemahatauan Tuhan ya seharusnya tidak membuat kita takut tapi justru membuat kita jujur. Artinya Tuhan Maha Tahu itu bukan mau mengatakan bahwa kita harusnya takut gitu ya dalam menjalani hidup kita setiap hari. Bukan itu ya. Kemahatauan Tuhan bukan membuat kita takut, tapi justru membuat kita sadar bahwa seharusnya kita jujur di hadapan Tuhan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Ya, kakak-kakak dapat menyimpulkan cerita yang mengaitkan kisah tadi dengan realita kehidupan adik-adik sebagai kelas besar. Ya, sampaikan bahwa karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan pun tahu pergumulanmu. Ya, apapun yang menjadi pergumulan adik-adik saat ini, ya, Tuhan tahu. Ya, bahkan Tuhan tahu hati adik-adik masing-masing. Ya, ada yang suka bohong, ya, ada yang suka melakukan hal-hal yang tidak jujur, mencontek misalnya, ya. Ingat bahwa Tuhan tahu. Lalu yang ketiga, simpulkan dengan mengajak adik-adik untuk merespon kemahatauan Tuhan itu dengan tidak lagi bersembunyi, tetapi justru mau datang kepada Tuhan secara jujur. Ya, itulah poin yang mau disampaikan melalui bahan kita saat ini. Dan saya mengusulkan untuk mengakhiri dengan mengajak adik-adik kelas besar melakukan mirror reflection. Ya, jadi nanti kakak-kakak bisa menyiapkan sendiri bahannya, yakni kertas berbentuk cermin, ya, yang bisa di-print sendiri, kemudian nanti bagikan ke adik-adik, ya. Kemudian minta adik-adik untuk menuliskan satu hal yang ingin mereka sampaikan secara jujur di hadapan Tuhan. Ya, jadi cukup satu ya. Apa kira-kira hal yang mau mereka ceritakan secara jujur di hadapan Tuhan. Ya, jadi kenapa cermin? Tentunya ini supaya menolong adik-adik ya, bahwa seperti cermin kita pun diajak untuk senantiasa melihat, merefleksikan siapa kita di hadapan Tuhan ya. Nah, baru akhiri dengan mengajak adik-adik membaca ayat hafalan. Saya mengusulkan bacaan untuk ayat hafalan ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 20b. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 20b. Sebab Allah lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Jadi poin ini mau menekankan bahwa Tuhan tahu hati kita, bahkan Tuhan tahu segala sesuatu di dalam hidup kita. Ya, jadi poin itulah yang mau disampaikan kepada adik-adik kelas besar. Sekian metode penyampaian cerita kelas besar yang bisa saya sampaikan. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Felix. Wah, sudah semua deh ya. Kelas balita, kecil, besar, sudah semuanya. Nah, silakan dikelola dengan baik dan semoga adik-adik mengenal Tuhan yang Maha Tahu. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti pesan firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.